Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semua. Nah, kita berjumpa lagi bersama channel Ahmad Yani. Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara perbuatan sholat dan ibadah lainnya ya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kepada saudara-saudaraku semua. Nah, apakah benar sholat itu akan menyelamatkan kita ke surga? Nah, itu pertanyaannya. Lalu kenapa demikian? Karena menurut saya, karena semuanya itu harus kita kawinkan, harus kita seimbangkan ya, kehidupan itu. Jadi begini, memang sholat itu akan menyelamatkan kita, yaitu satu, di alam kubur, di alam akhirat. Tapi belum tentu kita ke surga. Nah, kenapa? Karena dijelaskan, dikisahkan ada seorang hamba Allah yang sudah meninggal ke alam akhirat ya. Nah, dia lalu berpapasan, bertemu dengan malaikat, dan hamba Allah ini bertanya, "Hai malaikat, kitab apakah yang kau bawa itu?" Nah, kata malaikat, "Ini bukan kitab, ini adalah buku catatan amal baik dan buruk manusia sewaktu di dunia." Nah, kata manusia, berarti kata hamba Allah itu, berarti saya ada di catatanmu itu, hai malaikat. Coba saya melihat. Nah, lalu lihatlah oleh malaikat itu dan hamba Allah itu. Dia melihat, kata malaikat, tidak ada catatanmu di sini. Loh, kenapa? Mungkin terlewat. Mungkin terlewat katanya kan. Tapi coba cek lagi katanya kan, kata hamba Allah itu. Dicek lagi, dilihat lagi. Tidak ada juga. Kata hamba Allah itu, loh kenapa? Loh kenapa saya itu tidak ada catatannya di buku catatanmu itu, hai malaikat? Nah, langsung masang malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa hamba engkau ini, yang satu ini, tidak ada catatannya, yaitu catatan amal baik dan buruknya di bukuku yang aku catat sewaktu dia masih hidup di dunia?" Kata hamba Allah, kata Allah begini, karena sewaktu hidup dia di dunia, dia memisahkan diri, naik ke atas gunung, memisahkan diri ke atas gunung dari saudara-saudara yang seiman, yang seagamanya, yang seumat Islam, yang seumat Muslim. Nah, yang dia kerjakan di atas gunung itu sampai akhir hayatnya, yang dikerjakan hanyalah sholat, zikir, sholat dan zikir itu terus menerus. Karena dia takut dosa, dia meninggalkan lingkungan sosial, yaitu dunia ramai. Nah, disinilah jadi pertanyaannya, loh kenapa? Bukannya menghindari dosa? Nah, karena Allah menciptakan manusia itu ke bumi itu untuk saling merangkul satu sama lain. Coba. Nah, di situ. Nah, kemudian seorang hamba Allah ini, dia meninggal, dia lolos di alam kubur. Dia lolos dari pertanyaan malaikat. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai dosa.
dia diloloskan ke alam berikutnya kan. Nah, di sini dia mau masuk surga, tapi dihalang sama malaikat. Kenapa? Langsung dipertanyakan, engkau masuk ke surga ini, amalan apa yang kau bawa sewaktu di dunia? Amalan, kata seorang hamba Allah itu, yaitu aku sholat, berzikir kepada Allah setiap saat, setiap waktu sampai ajal menjemputku. Nah, sedangkan di sini di neraka yang ingin masuk ke surga ini, yang mau masuk ke surga ini hanya orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengasihi, menyayangi sesamanya. Nah, di situ yang benar-benar mengasihi sesamanya. Apa? Dia menolong sesamanya, merangkulnya, memberikan pertolongan kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, dan sebagainya ya. Karena kita itu hidup itu makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Nah, karena itu syarat yang paling utama itu yaitu membutuhkan pahala dari lingkungan sosial yang akan menjamin kita ke surga. Nah, apa seorang hamba Allah yang saya ceritakan tadi ini mencerminkan suatu hadis yang harus kita kawinkan, kita sandingkan supaya tidak terjebak oleh satu hadis tersebut. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya mengapa sholat itu kan. Sholat itu ada makna dan tujuannya, itulah rangkuman seluruh kehidupan manusia yang disuruh sama Allah kepada makhluknya ada di dalam sholat itu, dirangkum. Nah, itu. Nah, sekarang kenapa kita tidak masuk surga? Karena kita meninggalkan sesama kita. Loh, sesama kita sengsara, kita malah meninggalkan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kenapa kita memisahkan diri dari sesama kita? Itu adalah kesalahan fatal. Karena Allah, kata Allah, karena aku menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Sholat dan ibadah sangatlah berbeda. Sholat adalah kewajiban seperti kita makan, butuh tenaga. Nah, tapi kalau ibadah yaitu yang bersifat sosial, nah, yang menghasilkan dari jeripayah itu, yang menghasilkan apa? Pahala ya. Nah, jaminan kita ke surga adalah pahala. Begitu saudara-saudara. Nah, karena itu saya berada di sini untuk menjelaskan, meluruskan, menyandingkan, mengawinkan sebuah hadis supaya tidak keliru, supaya seimbang. Makanya seimbangkan antara sholatmu dan ibadahmu. Sholat untuk mengingatkan kita sholat itu supaya kita tidak berbuat dosa. Nah, menghindarkan kita berbuat dosa. Nah, sedangkan kita
pahala itu dikasih sama Allah itu, yaitu hasil kerja kita menolong sesama, merangkul sesama kita. Ibarat gini, kita kerja ibarat kulit nyangkul sehari gitu kan, 50.000, ini uangnya 50.000 sehari. Nah, begitupun Allah, apa yang kita kerjakan menolong sesama, nih bayaranmu, yaitu pahala untuk kamu nanti membangun surgamu. Nah, itu seperti kita pengen membuat rumah, membutuhkan biaya, kita nabung sedikit. Nah, begitulah. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Nah, untuk bisa saya membuat video-video selanjutnya, alangkah baiknya saudara-saudara mensubscribe, like, comment, and share ya, untuk supaya berkembang channel ini, berarti berkembangnya channel ini dan bermanfaat pula ilmu yang saya berikan kepada orang lain. Nah, oke. Sekarang saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.